bagaimana kronologisnya yang terjadi pada Jumat minggu lalu. Mbak Ayu, ini kita ingin tanyakan bagaimana kondisinya saat ini, bagaimana dengan kondisi luka-luka yang ada di tubuh Mbak? Sekarang sih mendingan, cuman lukanya masih basah, jadi kemungkinan untuk buat ngambil jahitannya belum tahu. Kalau bisa diceritakan, ini kan lukanya cukup parah, cukup mendalam, ini sudah 10 hari begitu ya? Pasti akan menjadi sebuah trauma begitu ya? Ya pastinya jadi lebih hati-hati lagi untuk kedepannya. Terus trauma sih pasti ada ya sampai sekarang, jadi takut juga untuk mengenal orang yang baru juga. Tapi kedepannya pasti lebih hati-hati. Hati-hati. Kalau boleh tahu, apakah Mbak memang sudah mengenal sebelumnya dengan pelaku ini? Belum sih, belum kenal. Waktu itu pernah ketemu di acara salah satu event di Bandung. Terus kedua ketemu pas lagi penganiayaan. Sempat komunikasi nggak, mungkin misalkan lewat SMS ataupun lewat sosial media? Pernah waktu itu sekitar hari Rabu dia kontak lewat media sosial gitu. Terus hari Jumatnya kita foto, nggak tahu kenapa tiba-tiba selesai foto dia melakukan penganiayaan. Perbincangannya cukup panjang sampai mungkin Mbak ini kan dalam artian percaya begitu, ada rasa percaya. Apakah dalam komunikasi tersebut yang terjadi di sosial media memang cukup rutin kah? Enggak juga sih, cuman kan Ayu mikirnya ini kerjaan juga gitu loh. Jadi Ayu untuk mencoba profesional lah untuk kerjaan. Jadi percaya aja sih, tapi nggak tahu akhirnya malah kayak gini. Ada beberapa tusukan yang menjadi bisa dilihat di tubuh Mbak Ayu sendiri. Selain itu, sebenarnya bisa diceritakan sedikit apa yang terjadi saat itu? Jadi dia mulai nendang, terus udah nendang udah nyekik, dia mulai nusuk dada Ayu sama tangan Ayu. Terus udah kayak gitu, dia mulai nyeret Ayunya, tapi nyeret badan Ayunya pakai rambut Ayu, nyeretnya ke arah danau. Tapi pas lagi nyeret tuh dia emang udah ngikat kaki Ayu. Dan pada saat itu adakah orang lain atau saksi? Nggak ada siapa-siapa kalau di situ. Hanya berdua. Cuman berdua. Dan ini memang ada pemotretan tersebut sempat berlangsung. Iya, emang kita foto dulu dari pokoknya dari mulai sore sampai malam foto, tapi pas udah selesai foto dia langsung mulai penganiayaan. Fotonya itu untuk apa kalau boleh tahu? Dia bilang sih buat profil perusahaan bosnya, tapi kurang tahu sih. Kurang tahu. Dan dalam hal ini kan sudah larut malam, bisa dikatakan seperti itu. Tidak ada kecurigaan? Enggak sih, lagian kan Ayu biasanya kerja juga kan, sering lah foto. Terus nggak pernah sampai kejadian kayak gini, foto sampai larut malam juga nggak pernah sampai kayak gini. Nah, saya membayangkan pasti ada alat komunikasi begitu yang ada di sekitar Mbak Ayu. Apakah sempat menelpon atau bagaimana sebenarnya tindakan Mbak Ayu saat terjadinya penganiayaan tersebut? Pas di rumah sakit Ayu sempat megang handphone terus ngabarin mama. Dari situ mama langsung ke rumah sakit. Ini setelah penganiayaan, berarti adakah yang mengantar Mbak Ayu ke rumah sakit? Yang nganterin dia. Yang mengantar ke rumah sakit adalah si pelaku ini? Iya, dia yang nganterin ya. Dan memang setelah dilihat-lihat memang dia adalah fotografer kah atau Mbak Ayu sempat tahu? Ayu pas lihat sih kayaknya dia bukan fotografer. Terus Ayu dapat kabar juga kalau dia tuh buat motret Ayu, dia tuh minjem kamera. Iya, minjem kamera juga. Jadi ya pasti itu bukan fotografer lah kalau misalnya dia minjem kamera. Bu Dedeh, ini saya ingin menanyakan bagaimana komentarnya dari seorang ibu begini. Ini putri ibu keluar dari rumah mungkin larut malam, bisa dikatakan begitu. Dan apakah memang sudah biasa untuk menerima orang-orang yang bisa dikatakan asing begitu Bu ke rumah? Kondisinya pada saat itu bukan larut malam, tapi jam 5. Iya, jam 5. Biasanya kita kontak-kontekan ya, tidak lost kontak. Tapi ibu juga punya perkiraan kalau baru 1 jam mungkin dia masih foto begitu. Jadi ibu teh nggak berani SMS atau nelpon gitu, nyantai gitu ibu, karena posisi berangkat tuh jam 5:30 kan.
begitu. Ibu pikirnya positif-positif aja begitu. Sekalipun pada prinsipnya sebelum berangkat tuh ibu merasakan gimana ya, kecemasan gitu yang tidak ada yang tidak ada alasan gitu sebagai feeling seorang ibu begitu. Terus ini kan bisa dikatakan fotografer yang mungkin bukan fotografer ini, si pelaku ini kan bukan orang yang dekat begitu dengan putri ibu. Itu memang sering begitu untuk orang yang mungkin tidak terlalu dekat untuk datang ke rumah gitu, meminta untuk foto. Kebetulan baru kali ini ibu juga kaget, nggak tahu begitu ya. Cuma ibu berpikir ya kalau dijemput mah lebih baik begitu ya, kan biasanya janjian di lokasi bahkan gitu. Bahkan ibu juga berpikirnya wah ini dijemput ya mungkin hanya sekedar hunting, ngomongnya kan gitu. Makanya berangkat malam itu hanya hunting, tidak akan pemotretan banyak gitu, cuma hunting lokasi kan itu judulnya. Ya mungkin sekalipun agak sore atau agak kemalaman dikit ya nggak jadi soal, kan hanya melihat lokasi saja. Jadi bukan berarti ibu los begitu ya, bukan berarti ibu los mengizinkan anak ibu berangkat tanpa jam aturan, bukan sebetulnya, cuma alasannya hunting foto. Pukul berapa ibu menerima SMS dari Mbak Ayu? Kurang lebih ya, kalau nggak salah setengah 9 malam. Dan sekarang saya ingin bertanya lagi ke Mbak Ayu. Ini jika misalkan Mbak Ayu sendiri kan memang profesinya sebagai model, aktif dalam sosial media, bisa berkomunikasi juga sering dengan orang-orang asing, apakah menjadi sebuah perhatian khusus begitu untuk kedepannya? Pastinya akan lebih berhati-hati, terus lebih memilih dan memilah untuk job untuk kedepannya. Pokoknya jadiin pembelajaran aja untuk kedepannya. Dan pada hari ini sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Apa saja prosedur yang sudah dilewati pada hari ini? Sekarang aku nggak tahu sih, lagi ditanya kronologisnya sih dari awal sampai akhir, ini juga belum selesai. Sudah dari jam berapa tadi? Kalau bisa diberitahu berapa lama mungkin kira-kira? Kita sampai jam sekitar 3:30 kali ya, dan sampai sekarang belum selesai. Ada pihak-pihak mungkin selain dari Mbak Ayu sendiri, mungkin saksi-saksi yang lain yang sudah dipanggil oleh polisi yang Mbak Ayu tahu? Belum tahu. Dari pihak kepolisian sendiri juga masih menggali dan menyelidiki. Iya, masih meneliti juga kan motifnya apa. Dan ibu sendiri juga sampai dengan saat ini masih mendampingi. Ibu sendiri juga mendapatkan pertanyaan mungkin dari pihak penyidik? Ada. Pertanyaannya bab kronologis sewaktu Ayu mau berangkat aja. Kronologis kejadian begitu. Berangkat kan izin dulu ya ke rumah. Cuma memang pada saat itu ibu pulang kerja jam 5. Terus lihat itu orang gitu ya di ruangan tamu dan Ayu. Ya ibu juga salahnya nggak sempet nanya jelas begitu, karena saat itu ibu juga bawa tamu ke rumah. Itu aja. Ini ibu sebagai seorang ibu, mungkin kalau Ayu mungkin sudah bisa dikatakan lebih dewasa, tapi mungkin sebagai seorang ibu, adakah pesan-pesan untuk ibu-ibu lainnya yang berada di Indonesia ini untuk putrinya ataupun untuk anak-anaknya? Dari saya khususnya begitu. Saya sebagai seorang ibu berpesan kepada seluruh warga di Indonesia ini, yang pertama yang namanya anak perempuan begitu ya, harus serba hati-hati, apalagi lain jenis dan berangkat berdua. Yang keduanya sebagai seorang ibu juga mungkin akan lebih teliti lagi menerima tamu ataupun teman anak perempuannya dengan modus apapun begitu ya. Kita jatuhnya ke sebuah pembelajaran yang pada prinsipnya kita jangan terlalu percaya begitu. Kita harus hati-hati, apalagi yang namanya anak perempuan itu kan boleh dibilang bahasa Sunda namanya kayak endog begitu. Jadi sedikit aja kena benda itu akan
akan pecah begitu. Jadi kita harus hati-hati, apapun alasannya anak perempuan itu harus ekstra ketat sekalipun pada saat itu kondisinya kelihatan baik. Kita harus hati-hati, jangan jangan banyak percaya kepada hal-hal yang belum kita bisa buktikan. Itu aja. Untuk Mbak Ayu sendiri sudah mengalami peristiwa ini, tentu akan juga ada pembelajaran ke depannya. Apa yang mungkin ingin disampaikan untuk mungkin sesama perempuan di sana? Pastinya harus lebih hati-hati, terus harus tahu ya latar belakang seseorang sebelum kita kenal. Terus pokoknya harus jadi pembelajaran aja lah. Cukup aja Ayu yang ngalamin yang kayak gini, nggak usah lah perempuan-perempuan lain. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih sekali Ibu Dede. Kita harapkan mudah-mudahan